Setiap investor dan trader saham pasti ingin mendapatkan cuan atau potensi keuntungan dan melindungi diri dari resiko kerugian. Hari ini kita akan membahas konsep yang sangat penting dalam dunia investasi tetapi jarang dipahami apalagi dilakukan oleh investor, yaitu margin of safety. Margin of safety bukan sekedar istilah kosong dalam dunia investasi, tetapi merupakan senjata utama bagi para investor sukses. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam apa itu margin of safety, mengapa itu penting, dan bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam strategi investasi Anda. Jika Anda ingin menemukan rahasia di balik kesuksesan investasi jangka panjang, jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Mari kita mulai. Halo Sobat Sip, margin of safety merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami oleh investor dan trader dalam dunia keuangan dan investasi, terutama untuk investor dan trader saham, agar bisa melakukan proteksi aset berdasarkan prinsip risk return trade-off atau tingkat resiko dibandingkan tingkat imbal hasil. Margin of safety adalah selisih antara harga pasar saham dengan nilai intrinsik atau nilai wajar saham tersebut. Margin of safety harus dilakukan oleh investor dan trader saham untuk melindungi asetnya dari potensi kerugian akibat fluktuasi harga pasar atau ketidakpastian bisnis. Dengan memiliki margin of safety yang cukup besar, investor dan trader bisa merasa lebih aman karena seolah-olah memiliki cadangan dalam tanda petik nilai yang dapat melindungi mereka saat harga aset turun atau jika kinerja bisnis tidak sesuai dengan ekspektasi. Semakin besar margin of safety pada suatu saham, maka semakin kecil resiko yang dihadapi investor dan trader karena harga saham sudah lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Di samping itu, keuntungan potensial juga akan menjadi lebih besar karena harga saham tersebut relatif sudah murah. Untuk menghitung margin of safety, investor yang berpengalaman biasanya melakukan analisa fundamental untuk menghitung nilai intrinsik suatu aset atau saham yang mau dibeli. Nilai intrinsik saham adalah perkiraan nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu saham berdasarkan analisa fundamental perusahaan. Saat menghitung nilai intrinsik suatu saham, investor berpengalaman melakukan analisa mendalam terhadap berbagai faktor seperti laporan keuangan perusahaan, kondisi manajemen perusahaan, prospek pertumbuhan bisnis, kondisi sektor industri, dan berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan di masa depan. Ada 3 metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisa fundamental suatu saham. Seperti yang pertama, analisa pendapatan perusahaan, yaitu proyeksi pendapatan perusahaan di masa yang akan datang dengan menghitung nilai saham berdasarkan aliran kas atau cash flow yang dihasilkan. Dalam melakukan analisa pendapatan suatu perusahaan, investor harus melakukan evaluasi pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa yang mereka jual. Analisa pendapatan perusahaan merupakan salah satu aspek penting dari analisa fundamental yang bisa membantu investor untuk memahami kesehatan keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Ada 7 langkah untuk melakukan analisa pendapatan suatu perusahaan. Yang pertama, lihat pendapatan total perusahaan dari semua sumber pendapatan. Dalam hal ini bisa dilihat di laporan laba rugi atau income statement perusahaan. Yang kedua, perhatikan tren pendapatan perusahaan selama beberapa periode waktu, misalnya 5-10 tahun terakhir. Apakah pendapatan perusahaan tersebut meningkat, menurun, atau stabil? Analisa tren ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan bisnis dan stabilitas pendapatan perusahaan selama 5-10 tahun terakhir. Yang ketiga, evaluasi tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan. Apakah pendapatannya cenderung stabil dari periode ke periode atau terjadi fluktuasi yang signifikan.
Pertumbuhan pendapatan yang konsisten menunjukkan kestabilan bisnis dan juga menunjukkan prospek perusahaan yang sedang bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, perhatikan komposisi pendapatan perusahaan. Perhatikan dari mana pendapatan perusahaan berasal. Apakah berasal dari penjualan produk utama, layanan tambahan, atau segmen bisnis yang lain. Memahami komposisi pendapatan bisa membantu mengidentifikasi sumber daya utama daripada pendapatan perusahaan. Yang kelima, jika perusahaan memiliki beberapa divisi bisnis, lakukan analisa pendapatan untuk setiap divisi tersebut. Hal ini diperlukan untuk melihat gambaran besar tentang kontribusi masing-masing divisi terhadap pendapatan total perusahaan. Yang keenam, perhatikan pendapatan bersih atau net income perusahaan setelah mengurangi semua biaya operasional. Perhatikan juga margin pendapatan bersih atau net profit margin untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap unit pendapatan. Yang ketujuh, bandingkan pendapatan perusahaan dengan kompetitor di industri sejenis. Hal ini untuk menilai bagaimana positioning perusahaan tersebut di sektor industri. Apakah perusahaan itu menjadi pemimpin di industrinya secara pendapatan atau justru tertinggal dibandingkan kompetitor. Melakukan analisa pendapatan yang detail membantu investor memahami kesehatan keuangan perusahaan dan juga mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin mempengaruhi kinerja di masa yang akan datang. Metode yang kedua untuk melakukan analisa fundamental yaitu analisa rasio. Di samping melakukan analisa pendapatan perusahaan, Anda juga harus menghitung nilai intrinsik perusahaan melalui analisa rasio laporan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah EPS atau earning per share atau pendapatan per lembar saham yang bisa dihitung dengan cara membagi total laba perusahaan yang telah dipotong pajak dengan jumlah saham yang beredar. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Analisa EPS sebelum membeli saham. Yang kedua, PR atau Price Earning Ratio. Anda bisa hitung dengan cara membagi harga pasar saham dengan earning per share. PR menunjukkan kepada Anda harga pasar saham saat ini setara dengan berapa kali nilai pendapatan bersih perusahaan dalam 1 tahun. Yang ketiga, PBV atau Price to Book Value. Dihitung dengan cara membagi harga pasar saham dibagi dengan nilai buku atau book value. PBV cocok digunakan untuk menghitung nilai intrinsik perusahaan yang rugi. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Rahasia Investor Sukses Dunia. Yang keempat, metode valuasi EV per EBITDA. Biasanya digunakan investor untuk menghitung nilai intrinsik saham dari sektor industri yang memiliki aset tetap dengan biaya non-cash seperti depresiasi dan amortisasi yang tinggi seperti saham-saham telekomunikasi. Metode valuasi EV per EBITDA diperoleh dengan cara membagi enterprise value yang didapat dari market cap ditambah dengan utang dikurangi kas dan setelah kas dengan EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang kelima adalah metode discounted cash flow atau DCF yang digunakan untuk memproyeksikan nilai arus kas yang diharapkan di masa yang akan datang dari investasi sebuah saham dengan cara menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat yang bisa diperoleh dengan cara membagi estimasi arus kas dengan 1 ditambah tingkat bunga saat ini pangkat tahun di masa mendatang. Metode discounted cash flow biasanya digunakan untuk menghitung nilai intrinsik sebuah perusahaan yang memiliki data historis yang terbatas, seperti perusahaan yang baru IPO atau perusahaan yang tidak memiliki kompetitor di industrinya. Analisa rasio di samping digunakan investor untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan harga pasar saham pada satu periode, juga bisa digunakan investor untuk membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan kompetitor di sektor industri yang sejenis agar kita bisa memilih saham yang tepat dan terbaik di industri tersebut.
Metode yang ketiga adalah menggunakan jasa perusahaan penilai aset. Di samping melakukan analisa pendapatan perusahaan dan analisa rasio, investor besar biasanya menghitung nilai intrinsik saham berdasarkan nilai aset perusahaan saat mau melakukan pembelian saham dalam jumlah besar. Untuk menghitung nilai aset perusahaan seperti nilai aset fisik, properti, modal intelektual, dan aset-aset yang lain, investor besar biasanya menggunakan jasa perusahaan penilai aset yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan penilai aset adalah perusahaan yang memiliki keahlian dan kredibilitas untuk menghitung nilai berbagai jenis aset. Tugas utama perusahaan penilai aset adalah memberikan penilaian objektif tentang nilai suatu aset yang bisa berupa properti perusahaan, merek dagang, investasi keuangan, dan aset-aset yang lain di perusahaan tersebut. Mereka memiliki tim ahli yang terlatih dalam melakukan penilaian aset untuk keperluan berbagai tujuan, seperti transaksi merger and acquisition, penilaian portofolio investasi, dan juga akuntansi nilai wajar atau fair value accounting. Berikut beberapa perusahaan penilai aset yang terkemuka. Yang pertama, PwC atau PricewaterhouseCoopers. Yang kedua adalah Deloitte. Yang ketiga adalah EY atau Ernst & Young. Yang keempat adalah KPMG. Yang kelima adalah CBRE Group Incorporation. Perusahaan penilai aset adalah lembaga penting yang bisa membantu perusahaan, investor, lembaga keuangan, dan lembaga pemerintah seperti Bursa Efek atau OJK untuk membuat keputusan rasional berdasarkan nilai yang akurat dari aset yang dinilai. Sehingga dalam hal ini, investor harus memiliki yang namanya margin of safety dalam investasi saham, karena bisa membantu investor dalam mengurangi resiko kerugian, memaksimalkan potensi keuntungan, dan memberikan rasa percaya diri. Tetapi penting untuk diingat bahwa margin of safety tidak menjamin keuntungan atau perlindungan sepenuhnya terhadap kerugian. Margin of safety adalah salah satu alat yang bisa digunakan oleh investor agar Anda bisa mengelola risiko Anda. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.